Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum kompak, kita ulangi lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes, yes, yes. Yang lain belum ada suaranya ini. Kita ulangi lagi sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Ya, Bu. Baiklah, oke. Baiklah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes, luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai rantai makanan dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengamati hubungan antar makhluk hidup pada tahap suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Baiklah, amati gambar berikut anak-anak. Ini gambar apa? Gambar belalang, Bu. Gambar belalang, Bu. Belalang dan laba-laba. Baiklah, sekarang bagaimana laba-laba mendapatkan energi makanan? Dari memakan itu Bu, belalang. Oh, betul sekali Hindun. Luar biasa, nggih. Terus selanjutnya, apakah yang terjadi apabila laba-laba ya diambil oleh aga? Jika laba-labanya diambil oleh aga, apa yang akan terjadi? Belalangnya semakin banyak. Belalangnya semakin banyak, lalu? Laba-labanya punah. Laba-labanya punah. 100 untuk Dewali. Berikutnya, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Makan, Bu. Oh iya, makan. Pinter sekali. Selanjutnya, apakah manusia, tumbuhan, hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup yang lain? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Oke, luar biasa sekali kalian. Hebat. Baiklah, untuk selanjutnya, rantai makanan adalah proses terjadinya makan dan dimakan secara berurutan. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Berikut adalah tahapan-tahapan proses dalam sebuah rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Di sini contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya melalui reaksi fotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Di sini contohnya adalah hewan dan manusia. Disebut sebagai konsumen karena mereka mengonsumsi makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Yang ketiga adalah diskomposer atau pengurai. Contohnya di sini apa? Cacing, bakteri, dan apa? Jamur. Diskomposer atau menguraikan senyawa organik, bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah, kemudian nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh diskomposer. Selanjutnya, pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi 3 tingkatan. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Ketiga, konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Baiklah anak-anak, perhatikan peta konsep dari rantai makanan berikut ini. Produsen ditempati apa ini?
Tumbuhan. Tumbuhan. Konsumen tingkat 1. Hewan herbivora. Dan Fibra. omnivora. Konsumen tingkat 2. Karnivora. Pemakan Atau- daging. Oke. Konsumen tingkat 3. Karnivora. Karnivora. Diskomposer. Bakteri. Pengurai. Bakteri pengurai. Baiklah anak-anak, Ibu membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama Ali, Imam, Irmawati. Kelompok kedua Imam, Ahmad Koiri, Indrasana. Kelompok ketiga Abdullah, Hindun, Dewali. Kelompok keempat Epsilina, Fitria, dan Ali Imron. Baiklah, buka LKPD kalian. Kerjakan bersama kelompok kalian. Baca petunjuknya. Untuk waktunya diberikan 10 menit. Jika sudah, presentasikan hasil kelompok kalian ke depan kelas. Sudah 10 menit ya? Sudah selesai anak-anak? Oke. Ada yang mau ada kesulitan dalam mengerjakan? Tidak, Bu. Oke, sekarang kelompok 1 mungkin mau maju duluan atau Oh, silakan Hindun. Ya. Dari hasil diskusi kelompok saya akan mengurutkan rantai makanan yang telah Ibu gambarkan. Yang pertama yaitu tumbuhan sebagai produsen. Ya, betul. Terus tumbuhan dimakan oleh belalang. Ya, Konsumen pertama. ya, Belalang dimakan oleh katak ya, sebagai konsumen kedua. ya. Katak diburu dimakan oleh ular. Oke, Ular sebagai konsumen ketiga. oke. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen keempat. Oke. Jika elang mati, akan membusuk, terurai oleh bakteri, tumbuhan. Oke. Begitulah hasil diskusi dari kelompok saya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Hindun. Mungkin kelompok yang lain ada yang lagi? Saya, Bu. Ya, Lina, silakan. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan diskusi kami. Tadi mulai dari produsennya. Produsennya yaitu rumput Oke. atau tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kemudian dimakan oleh belalang. Ya. Ya, setelah belalang itu dimakan oleh katak. Ya. Kemudian katak dimakan ular. Nah, ularnya kemudian dimakan elang. Karena elang ini mati, maka dia dimakan oleh pengurai. Kemudian tumbuh jamur, Bu. Oke. Luar biasa kelompoknya Lina. Mungkin kelompok yang lain? Fitria? Fitria atau Dewali? Ya, Bu, kelompok 1, Bu. Oh ya, Irnawati, silakan. Ya, itu tumbuhan sebagai produsen Ya. itu dimakan oleh belalang. Oke. Kemudian belalang itu dimakan lagi oleh katak. Ya. Kemudian katak itu dimakan lagi oleh ular. Ya. Terus ular ini dimakan oleh elang. Ya.
Setelah itu elang mati, kemudian menjadi pengurai, akhirnya tumbuhlah jamur. Demikian, Bu. Hebat sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ernawati. Mungkin masih satu ya yang belum maju. Kelompoknya siapa? Iya, Bu. Ya, silakan. Ya. Rumput dimakan belalang, Ya, belalang dimakan katak. ya, Kemudian katak dimakan ular. ya. Jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dikomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, luar biasa sekali, Dewali. Baiklah, Ibu ulangi ya. Di sini urutannya adalah padi. Padi sebagai apa? Produsen. Terus padi dimakan belalang. Belalang sebagai Konsumen tingkat 1. Terus belalang dimakan katak sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan ular di sini sebagai konsumen tingkat 3. Ya. Ular dimakan elang, terus mati dimakan pengurai. betul, luar biasa sekali. Mungkin dari sini sudah paham semua anak-anak? Paham, Bu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan, Bu. Iya, Ernawati. Kenapa jadi jamur itu tumbuh ya, Bu? Kenapa? Jamur itu tumbuh. Kenapa jamur itu tumbuh? Mungkin ada yang bisa membantu Ernawati menjawab. Ayo, mungkin siapa? Saya, Bu. Iya, Indun. Karena bangkai elang tadi kan diurai oleh bakteri. Ya. Tanah. Ya. Seperti itu pendapat saya. Mungkin yang lain, Lina mau membantu? Lina? Jamurnya tumbuh karena tempatnya lembab, Bu. Di situ habis ada yang mati. Ada yang mati lembab. Dewali mungkin mau membantu? Mungkin karena sudah subur tanahnya sehingga tumbuh jamur. Sehingga tumbuh jamur. Bagaimana Irnawati? Apakah sudah puas jawabannya? Ibu, saya sudah paham, Bu, sudah ngerti. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk hari ini, untuk kesimpulan pelajaran hari ini, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Proses dimakan dan memakan. Oke, proses makan dan dimakan. Apa rantai? Apa itu? Apa saja peranan dari makhluk hidup dalam rantai makanan? Ada produsen, Diberikan konsumen, ada pengurai. Iya, ada produsen, ada konsumen, dan ada diskomposer atau pengurai. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Dari makanan. Dari makan. Kalian memang luar biasa sekali anak-anak. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Pelajari kembali buku kalian untuk tugas besok. Persiapan dibaca, nggih? Jangan lupa belajar. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.